Kita akan siap masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ada satu bahan yang saya sudah siapkan. Jadi jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, mari bersama-sama kita akan terima sesuatu yang baik. Tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk Natal kali ini. Sore ini hamba percaya hal yang baik Tuhan sedang curahkan. Dimanapun jemaat Tuhan menyaksikan melalui smartphone mereka, smart TV mereka, melalui laptop, melalui tablet. Tuhan tetap menjamah mereka. Dan biarlah shalom daripada sorga membuat Natal kami di 2020 ini yang di rumah saja kami tetap mengalami momen yang tidak terlupakan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang hamba sampaikan, apa yang hamba ucapkan hanya berasal daripada Allah. Dalam nama Bapa, Putra Kudus, bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini seperti tema yang sudah ditetapkan oleh GBHMJ yaitu Immanuel. Dan tema besar ini saya ambil subtemanya Allah selalu menyertai. Sama-sama kita lihat dua ayat yang terpisah dari yang paling pertama pasal 1 dan diakhiri pasal paling akhir. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, satu ayat. Lalu kita lompat kembali Matius pasal 28 ayat 20. Jemaat Tuhan jangan khawatir karena nanti rekan-rekan multimedia akan menampilkan ayat yang saya mau bacakan di layar monitor saudara. Inilah yang paling pertama, Matius 1 ayat yang ke-23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia sama-sama Immanuel. Yang berarti apa? Allah menyertai kita. Ini pasal paling pertama. Dan kita akan baca pasal yang paling akhir. 28 dari Matius ayat yang ke-20. Perhatikan dikatakan begini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Yesus berjanji. Aku menyertai kamu senantiasa apa? Sampai kepada akhir zaman. Salah satu kata yang cukup menarik dari kata Tuhan beserta kita dalam Injil Matius. Ternyata kalimat ini diperkatakan di awal pasal sampai dengan di pasal paling akhir ayat paling terakhir. Tuhan menyertai saya dan menyertai setiap saudara yang menyaksikan live streaming ini. Ketika Tuhan naik ke sorga, dia berkata, aku menyertai engkau sampai dengan bukan cuma 1 tahun. Yesus tidak bilang aku menyertai engkau 3 tahun ke depan. No, Yesus tidak berkata aku menyertai kamu 5 tahun ke depan. Alkitab katakan, Yesus berjanji dia menyertai kita sampai akhir zaman. Bagi sebagian besar kita, memasuki 2020, menjalani dan sekarang kita ada di akhir 2020. Bagi sebagian kita ini tahun yang berat saudara. Ini tahun dimana kita banyak pergumulan yang luar biasa. Yes, ada yang survive. Ada yang bisa bertahan, bahkan ada yang mengalami kelimpahan di tengah 2020. Tapi saya juga harus berkata jujur. Ada banyak jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Kristus di seluruh daerah Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mengalami beban yang berat dan luar biasa di tahun ini. Kalau kita mau ingat kembali saudara. 2020 awal tanggal 1 khusus untuk daerah Jabodetabek. Kita sudah masuk dengan musibah, ya kan? Banjir. Sampai akhirnya kita banyak dengar berita, kabar di luar negeri. Sampai Maret 2020, pertengahan Maret saya gak akan pernah lupa. Akhirnya dinyatakan, yes, terjadi juga di Indonesia. Itu kepanikan massal, ketakutan, hal yang mencekam terjadi bulan demi bulan until today Desember 2020. Berita tentang pelonjakan, berita-berita tentang sakit penyakit, berita-berita tentang hal yang diramalkan buruk kita terus dengar. Pertanyaannya orang mulai bilang begini, pendeta, bisa gak kita bertahan? Mampu gak kita mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru dengan kemenangan daripada Tuhan? Karena itu kalau saudara perhatikan Persatuan Gereja Indonesia atau PGI menetapkan tema Natal 2020, Immanuel. Dan tema ini juga yang diangkat oleh GBHMJ. Gembala jemaat kita bilang, untuk tema Natal 2020 kita bahas tentang Immanuel, Allah beserta kita. Why? Karena tanpa penyertaan Tuhan saudara, kita gak ngerti bagaimana kita bisa bertahan dan bisa menjalani semuanya sepanjang tahun ini.
Tapi hari ini saya mau ingatkan kepada setiap engkau yang menyaksikan live streaming ini. Kalau hari ini engkau masih bisa bernafas dengan baik. Engkau masih bisa menggerakkan badanmu. Engkau masih bisa makan, minum. Engkau masih bisa dengar firman Tuhan. Semua hanya karena kasih, kebaikan, dan anugerah Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan, terima kasih. Iya. Natal ini Natal yang paling berbeda. Kalau saudara ingat gembala jemaat beberapa minggu yang lalu khotbah, dia sampaikan ini Natal yang paling beda yang pernah beliau alami. Ini Natal yang paling unik karena beliau itu pengennya berjumpa, pengennya bisa merayakan, pengennya bisa berkumpul, merasakan sukacita Natal, tapi keadaan dan kondisi tidak memungkinkan. Tapi mungkin ini Natal yang mengajarkan setiap kita untuk bisa bilang, Tuhan terima kasih. Khususnya buat setiap keluarga-keluarga di mana engkau masih bisa berkata, Tuhan, bahkan di tengah keadaan wabah seperti ini, terima kasih kalau hamba, pasangan, anak-anak, orang tua dalam keadaan sehat. Betul. Saudara yang terkena dampak, betul ekonomimu mengalami kemerosotan, untungmu tidak banyak. Tapi kalau hari ini engkau masih bisa merayakan Natal dengan segala kesederhanaan, sama-sama katakan, Tuhan terima kasih. Karena memang sebenarnya makna Natal itu bukan kelimpahan, bukan kemewahan, bukan bukan fasilitas yang bagus. No. Natal dimulai dari kesederhanaan. Dan kesederhanaan itu yang membuat kita semakin yakin bahwa bahagia bukan karena apa yang kita miliki. Bahagia bukan karena apa yang kita punya. Bahagia adalah apa yang kita syukuri. Bersyukurlah di tahun 2020 ini supaya kita merasakan tetap Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi ada jemaat-jemaat suka tanya gini, pendeta kita bisa gak lewati tahun ini? Pasti bisa. Gimana pendeta? Sederhana. Andalkan Tuhan dalam kehidupan saya dan hidup saudara. Makanya pesan dari 2020 kan gembala suka berpesan. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Apapun yang kau lakukan jangan pernah lupa doa, pujian, penyembahan. Karena kalau gak ada Tuhan repot. Nah parahnya lagi, ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Mereka bahkan mencari peruntungan melalui tarot, zodiak, ya itu kan banyak. Salah satu konten yang cukup banyak dicari, saudara cari faktanya di Google. Di 2020 ini orang tuh nyari peruntungan. Jadi berita-berita tentang zodiak, ya kan, ilmu bintang-bintang itu ya kan, ilmu bukan astronomi, bukan astrologi, maksudnya ilmu zodiak, nanti Leo apa segala macam. Itu orang cari, kenapa? Dia coba cari peluang. Ini di tahun yang berat ini masih ada nggak kesempatan untuk sukses? Ini hokinya masih dapat nggak? Nah itu salahnya anak-anak Tuhan. Nanti dia mulai bilang, gimana bisnis lu? Aduh susah. Soalnya rekan bisnis gue dia Scorpio, sukanya ini, suka nyetot-nyetot, apa bahasanya nyetot itu, nyengat. Ada yang bilang gimana keluarga kamu, aduh berat. Soalnya istri saya itu Leo, ngaum terus dia tiap saat, ya kan. Ada yang bilang pendeta, kayaknya bener deh zodiak itu. Soalnya kan suami saya itu Taurus. Tahu-tahu kurus aja pokoknya. Ada juga yang mulai bilang, pendeta kayaknya kita nggak bisa maju nih pendeta. Soalnya lawan bisnis saya tuh dia Cancer. Dia jadi suka motong-motong pendeta, suka nyapit-nyapit. Nah ini kesalahan anak-anak Tuhan ketika mereka tidak bergantung penuh kepada Tuhan. Alkitab yang janji kok, burung di udara Tuhan pelihara. Masakan kita anak-anak Tuhan tidak pernah dipelihara. Karena itu jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, ingat, Tuhan selalu menyertai. Ingat saja peristiwa di padang gurun. Ketika umat Israel keluar dari Mesir untuk memasuki tanah berjanjian. Medan yang mereka lewati itu berat. Sangat amat berat. Bahkan karena kesalahan, karena kedegilan hati mereka, karena tegar tengkuknya mereka. Sampai Tuhan bilang, seluruh angkatan ini harus mati dulu di padang gurun. Artinya 40 tahun lebih mereka harus jalan dulu di padang gurun. Dan padang gurun itu tempat yang ekstrim. Di mana daerahnya tidak mulus, kalau malam sangat dingin, siang sangat panas, dan seperti yang saudara tahu, kapasitas air itu tidak melimpah, karena itu bukan daerah tropis, itu medan yang sangat berat. Tapi apa bukti? Tuhan menyertai mereka. Lihat Alkitab, dikatakan dalam Ulangan pasal 29 ayat yang kelima. Saya mau setiap jemaat Tuhan memaknai Immanuel, Allah yang menyertai. Supaya kita siap masuk tahun depan dengan apa ya? Dengan pengharapan penuh kepada Tuhan. Kita nggak tahu saudara, apa yang Tuhan akan izinkan di 2020. Kita semua kan berharap masuk 2020 Tuhan buat yang baik. Tapi ternyata Tuhan izinkan hal yang buruk terjadi di tahun ini.
Dan kita berharap juga 2021 akan menjadi tahun yang baik. But I don't know apa yang akan Tuhan nyatakan di 2021. Tapi orang yang punya pengharapan teguh, orang yang mengerti makna Immanuel, mereka akan tetap melangkah dan melihat kemenangan yang Tuhan percayakan. Ini kalimatnya, Ulangan 29 ayat 5. Tuhan berkata, 40 tahun lamanya aku yakni Tuhan memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Ini ayat yang spesial. Kalimat berikutnya dikatakan, pakaianmu tidak katanya? Tidak jadi rusak di tubuhmu. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Kalau satu kali saudara punya kesempatan datang ke tanah perjanjian, lalu saudara masuk dari Mesir ke tanah perjanjian atau sebaliknya dari Mesir nanti dari tanah perjanjian nanti ke Mesir, saudara akan lihat padang gurun yang dimaksud itu it's impossible untuk orang hidup di sana. Karena itu sepanjang saudara memandang, tidak ada pemukiman yang layak, tidak ada perkumpulan, perdesaan, tidak ada orang hidup di sana karena itu tempat yang ekstrim. Sepatu zaman itu, zaman ribuan tahun yang lalu, tidak sebaik sepatu zaman sekarang. Tapi faktanya sepatu zaman sekarang saja tidak sanggup untuk dipakai 40 tahun di padang gurun, apalagi zaman itu. Tapi Alkitab katakan, karena Tuhan menyertai. Baju yang mereka pakai tidak pernah rusak, bahkan kasut mereka tidak pernah hancur. Bagaimana mungkin? Itulah salah satu bentuk bukti penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu gak selalu berbicara tentang hal-hal yang besar, saudara. Gak selalu berbicara tentang kemewahan, kekayaan. No, dari hal yang paling sederhana aja. Kalau hari ini saudara masih bisa bilang, itu anugerah Tuhan, saudara. Karena ada banyak orang hari ini harus pakai ventilator demi bisa bernafas. Kalau hari ini saudara masih bisa makan dengan mudah, saudara bisa mengunyah dengan normal gitu. Saudara harus tahu satu fakta, bahwa ada begitu banyak orang harus terima makanan melalui selang langsung ke bagian lambung mereka. Bersyukur itu tidak membutuhkan hal-hal yang besar. Bersyukur adalah ketika kau sadar, kalau hari ini saya ada, semuanya karena kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan. Sama-sama saudara yang menyaksikan live streaming ini yang ada keluarga, lihat pasangannya. Lihat suaminya, lihat istrinya, lihat anak-anaknya. Bilang, Tuhan terima kasih. Tapi rumah saya bocor terus pendeta. Mana musim hujan, di situ tetes air. Puji Tuhan aja. Pokoknya ada banyak ember bersuka cita aja. Tapi tetangga suka nanya, kok banyak ember di rumah? Bilang aja, emang gue bosan sama Gucci. Gue senengnya ya ember-ember kayak begini nih. Kita bisa bersungut untuk segala hal. Tapi juga sebaliknya, kita bisa bersyukur untuk segala hal. Pak, Bu, perhatikan baik Alkitab saudara. Saya masuk 3 poin. Bagaimana kita memahami bahwa Allah selalu menyertai Immanuel. Yang pertama Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ada satu kalimat yang saya mau garis bawahi pada ayat ini. Saudara yang lihat Alkitab atau lihat di layar, inilah firman-Nya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Perhatikan baik kalimat berikutnya. Karena Allah telah berfirman, baca. Aku sekali-kali, apa katanya? Tidak akan pernah membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang pertama, apa yang dapat kita pahami tentang Immanuel, Allah yang selalu menyertai? Yang pertama, dengan mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ada istilah orang Indonesia yang cukup terkenal. Hidup ini seperti roda. Sometimes kita di atas, sometimes kita di bawah. Dan itu adalah realita. Yes, engkau di dalam Tuhan, engkau hidup sungguh-sungguh, engkau baca firman, engkau berdoa, engkau berpuasa, tapi hidup akan berputar. Terkadang engkau di atas, engkau di bawah. Kita doa, jadi kepala bukan jadi ekor, jadi yang terdepan bukan jadi belakang. Tapi terkadang Tuhan izinkan, posisimu diubah. Tapi apa sih membuat kita tetap menjalani dengan dengan lebih tough gitu? Salah satunya ketika engkau mengingat kebaikan Tuhan. Pak, Bu, ada satu istilah dalam bahasa Ibrani, panggilan orang Israel kepada Tuhan Allah namanya Jehovah Shammah. Jehovah Shammah secara etimologi kata diterjemahkan Indonesia artinya Tuhan yang maha hadir. Tuhan itu hadir loh dalam setiap keadaan dan kondisi. Makanya ada satu lagu yang cukup terkenal. Bersamamu Bapa ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku, engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar. Ya saudara tahu lagunya. Tuhan ada dalam setiap musim hidup kita. Tapi yang harus saudara garis bawahi adalah penyertaan Tuhan bukan berarti meniadakan masalah. Ini yang saya sampaikan di jam 1 sesi yang sebelumnya.
Ada banyak orang gagal mengiring Tuhan karena mereka pikir kalau Tuhan menyertai harusnya saya sembuh pendeta. Kalau Tuhan menyertai harusnya saya sukses pendeta. Kalau Tuhan menyertai harusnya masalah saya selesai. Kita lupa ada proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendewasakan kita. Anak saya bisa hari ini sepeda roda 2 itu dengan proses walaupun bapaknya pendeta. Bukan berarti karena saya bapaknya pendeta lalu supaya anak saya bisa naik sepeda roda 2. Tenang Michael. Saya berbahasa roh ya kan. Saya tumpang Tuhan. Roh keseimbangan daripada sorga enggak. Anak saya harus tetap lewat proses. Jatuh, nabrak. Dan jatuhnya bukan cuma sekali. Berkali-kali sampai bonyok dia punya dengkul. Saya sebagai orang tua seringkali nggak tega. Tapi demi pertumbuhan dia, kemampuan dan pertambahan dia, saya harus izinkan hal itu terjadi. Kalau saya cuma karena kasihan dan rasa sayang, saya bilang sama anak saya, Michael, udah papa pegangin dari belakang. Nggak akan bisa-bisa dia. Sampai 32 tahun saya pegangin terus sepedanya ya kan. Kan nggak mungkin. Saya izinkan dia mengalami dalam tanda petik celaka. Dia nangis waktu jatuh. Dia ngerasa beban, aduh sakit rasanya. Tapi saya cuma bilang apa? Gak apa-apa sayang, kamu nanti bisa. Dan hari ini terbukti. Dengan segala babak belurnya dia jatuh belajar, hari ini dia bisa. Dan ketika dia bisa, dia lebih menikmati. Dan seakan-akan yang kemarin itu gak sebanding dengan apa yang dia sudah bisa sepeda hari ini. Dan seringkali cara Tuhan bekerja seperti itu. Makanya Pak, Bu, saya suka banyak dengar jemaat bilang begini, pendeta, saya 3 hari 3 malam tuh gak bisa tidur. Aduh pusing saya sama masalah saya. Saya gak pernah dengar tuh ada jemaat bilang gini, pendeta saya 3 hari 3 malam gak tidur, saya ingat kebaikan Tuhan. Ada gak saudara kayak gitu? Iya kan banyak kan kita gak tidur mikirin masalah. Ada gak? Jujur aja jujur lah. Ada gak saudara yang gak bisa tidur karena ingat kebaikan Tuhan? Kalaupun ada itu 1 banding 1 juta. Karena pada dasarnya psikologi manusia, kita nih makhluk yang lebih mudah mengingat sesuatu yang buruk daripada mengingat sesuatu yang baik. Kalau yang buruk gampang terekam di kepala kita. Bu, ibu datang Natalan, ibu pakai baju yang bagus, ibu udah persiapin, ibu udah dandan pokoknya. Bayangin acara keluarga itu Natal tanggal 25, dari tanggal 24 ibu udah dandan ya kan. Pokoknya persiapan yang super mewah lah. Pas sampai di lokasi, ketemu orang-orang, orang puji sama ibu. Ih bagus banget bajunya, ih cocok banget make upnya, aduh cantiknya. Dari semua orang yang muji, cuma 1 yang parbada. Ya, saudara tahu kata parbada? Ah itu bahasa yang hanya dicatat di dalam kerajaan sorga. Ya. Ini satu ibu bilang begini, gendut banget tuh pakai baju itu. Saya mau tanya jujur Bu, waktu ibu pulang dari pesta, mana yang ibu ingat? 100 kata pujian atau 1 kata hinaan? Iya. Yang kita akan ingat itu 1 hinaan. Dan buruknya itu yang terjadi dalam kekristenan kita. Tuhan begitu banyak berbuat dalam hidup saya dan saudara. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi saya dan saudara. Tapi yang kita ingat cuma hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita gak pernah maju dalam kekristenan kita. Itu yang membuat engkau gak pernah bertumbuh. Tuhan selalu baik loh saudara. Ingat kebaikan Tuhan. Artinya kalau engkau ingat kebaikan Tuhan. Jika di masa lalu Tuhan sanggup tolong saudara. Jika di hari kemarin ada mukjizat yang menyelamatkan hidup saya dan hidup saudara. Maka tidak ada alasan untuk Tuhan tidak sanggup tolong saya dan saudara di hari ini dan di hari esok. Hanya cukup bertahan dan bersyukurlah. Bahwa sesungguhnya waktu Tuhan indah. Karena apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan. Tapi apa yang baik dari Tuhan pasti baik bagi setiap kita. Jadi yang pertama, bagaimana memaknai Immanuel, Allah selalu menyertai ketika kita mengingat seluruh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Makanya di gereja ini kan kita diajar praise and worship. Apa sih salah satu kunci hasil dari praise and worship? Kita kembali mengingat kebaikan Tuhan. Ya kan kita cuma nyanyi gini, betapa baiknya Engkau Tuhan. Itu kita bisa nangis loh saudara. Benar, kayaknya kita bilang Tuhan terima kasih. Kalau hari ini masih ada semuanya karena anugerah. Engkau baik, teramat baik. Seringkali kita nyanyi pujian, tapi gak tahu kenapa nih air mata gak bisa ditahan untuk menetes. Itu yang membuat kita tetap bersemangat. Waktu kita nyanyi, saya mau tanya, masalah kita selesai? Waktu kita nyanyi, persoalan kita sudah ada jalan keluarnya? Waktu kita nyanyi utang kita, utang udah lunas? Belum. Tapi minimal ada damai sejahtera. Kenapa? Mengingat kebaikan Tuhan.
Yang kedua, bagaimana kita memahami bahwa Allah selalu menyertai? Lihat Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-11. Jadi yang pertama, mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita bisa semakin paham bahwa Allah itu gak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, perhatikan baik Alkitab saudara. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat, apa kata Alkitab? Tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan, baca dengan iman, ia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pada dasarnya orang tua selalu ingin memberi yang terbaik kepada anaknya. Semua orang tua, termasuk orang tua yang jahat, pasti pengen yang terbaik bagi anaknya. Gak pernah ada bapaknya rampok, lalu dia bilang begini, nak jadi rampok yang hebat, ya gak ada. Bapaknya rampok, dia kalau bilang sama anaknya, nak jadilah anak yang baik. Bahkan mungkin bapaknya akan bilang, jadi polisi lah kau ya nak ya, jadi tentara lah kau nak ya. Karena orang tua itu selalu ingin yang terbaik bagi anaknya. Dan saudara tahu gak? Kalau kita yang buruk saja, Alkitab katakan, Yesus ucapkan dengan sangat jelas. Kalau kita yang jahat saja tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita di sorga. Tuhan tidak pernah salah dalam memberkati saya dan hidup saudara. Repotnya adalah kita seringkali hidup dalam underestimate. Apa tuh pendeta? Ada banyak orang suka mikir gini. Saya mah apa atuh. Ya kan kita suka berpikir, saya mah bukan siapa-siapa. Saya mah bukan orang penting. Saya tuh kan bukan dari keluarga kaya. Saya kan bukan orang yang hebat. Saya kan bukan apa-apa. Kita lupa. Kita punya Bapa di sorga yang lebih besar dari apapun. Bapa yang tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Kita selalu bersungut tentang, ya tapi kan saya lahir dari keluarga seperti ini. Ya suami saya mah begini pendeta, ya istri saya mah begini, ya anak-anak saya begini, orang tua saya. Jangan saudara. Terkadang apa yang kita rancangkan memang tidak terjadi. Saya ulang sekali lagi. Terkadang apa yang kita rancangkan, apa yang kita inginkan, apa yang sudah kita cita-citakan tidak terjadi. Tapi bukan berarti Tuhan gak bisa kasih yang terbaik. Pernah ingat gak satu ilustrasi yang saya sampaikan kepada jemaat Tuhan? Jadi ada 3 pohon di satu tempat. Satu kali 3 pohon ini saling berbicara. Ada jemaat yang protes. Emang pohon bisa bicara? Ilustrasi. Ini hari Natal nih. Semangat dong ya ilustrasi. Jadi 3 pohon ini saling berbincang-bincang dan mereka berkata, apa yang akan terjadi nanti ketika kita ditebang oleh penebang pohon? Pohon yang pertama berkata, aku ingin menjadi satu benda yang menyimpan harta benda. Aku ingin menjadi kotak harta karun. Aku ingin nanti ditaruh emas, berlian, permata di dalam kotak itu. Aku ingin menjadi kotak seperti itu. Aku ingin ditaruh dengan barang-barang penting. Pohon yang kedua gak mau kalah. Dia bilang aku akan menjadi bagian dari kapal yang besar. Aku ingin mengarungi samudra. Aku akan mengangkat raja-raja hebat berkeliling dunia di atas perahuku. Pohon yang ketiga berkata, aku pun tidak mau kalah. Aku ingin menjadi bagian dari sebuah gedung yang tinggi, di mana semua orang akan memandangku dan akan melihat keindahanku. Waktu berlalu, 3 pohon ini terus berdoa supaya ketika ditebang, mereka jadi sama seperti cita-cita mereka. Dan hari di mana mereka ditebang, pohon yang pertama dijual kepada tukang kayu. Wah dia senang, dia pikir aku akan dijadikan kotak harta, kotak yang berharga. Tapi kenyataannya pohon yang pertama tidak pernah jadi kotak harta karun. Karena tukang kayu itu membuat dia menjadi tempat makan binatang. Dia menjadi sebuah tempat di mana ditaruh jerami untuk makan binatang. Dia mulai putus asa dan dia melupakan mimpinya untuk menjadi kotak harta karun. Begitu juga pohon yang kedua setelah dipotong, dia dijual kepada seorang nelayan. Dia berpikir dia akan menjadi bagian dari kapal yang besar. But never happen. Dia hanya menjadi bagian dari perahu yang kecil. Dia tidak pernah mengiringi samudra, dia hanya ada ditaruh di sebuah danau. Dan dia mulai melupakan semua cita-cita dan harapan dia. Pohon yang ketiga lebih buruk lagi. Dia berencana untuk menjadi bangunan yang tinggi di mana orang dapat melihat keindahannya. Tapi tidak pernah terjadi karena dia hanya dijual kepada seorang tentara. Dia hanya dipotong menjadi balok dan ditaruh di dalam penjara paling dalam. Waktu berjalan dan 3 pohon ini melupakan cita-cita dan impian mereka. Sampai satu hari, ada suami istri yang mencari tempat untuk meletakkan anaknya yang baru lahir. Mereka tidak pernah menemukan ranjang, tapi mereka melihat ada tempat kotak makan binatang yang disebut palungan. Disitulah ayahnya menaruh bayinya, diselimuti dengan selimut seadanya.
Memang kayu itu gak pernah ditaruh harta yang berharga. Tidak ada emas, tidak ada berlian. Tapi Tuhan pakai palungan itu untuk meletakkan Yesus yang baru lahir. Pohon yang kedua tidak pernah menjadi kapal besar, dia hanya menjadi kapal nelayan. Tapi satu kali ada 13 orang menaiki kapal itu. Seorang rabi, seorang guru dan 12 muridnya. Rabi itu terlalu letih dan tertidur di kapal itu. Dan tiba-tiba muridnya berkata, guru tidak peduli kalau kita akan binasa. Karena badai sedang menerpa daerah itu. Dan guru itu berdiri dan berkata, diam dan tenanglah. Dan kisah tentang ke-13 orang yang menaiki perahu itu diceritakan turun-temurun sampai kesudahan zaman. Pohon yang ketiga tidak pernah menjadi sebuah bagian bangunan yang tinggi besar. Tapi satu kali dia dipikul oleh seorang pria yang dicambuk, diludahi, dan digantung di atas tempat namanya Golgota. Semua mata memandang bukan dengan keindahan dari kayu tersebut, tapi dengan pengorbanan yang luar biasa. Saudara, ilustrasi ini kan sebenarnya gambaran hidup saya dan hidup saudara. Ada banyak impian, cita-cita, dan harapan yang gak terjadi. Saya mau jujur ya, berapa banyak dari saudara yang punya impian besar? Jadi orang hebat, jadi orang berhasil, orang terkenal. Hari ini kita gak jadi apa-apa. Tapi ini yang saya mau tekankan, rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan damai sejahtera. Hari ini kita cuma belum mengerti, kita cuma belum paham apa yang Tuhan mau tetapkan dalam hidup saya dan hidup saudara. Jalanilah dengan percaya bahwa Allah selalu menyediakan yang terbaik. Karena apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Allah. Tapi apa yang baik bagi Allah tentunya baik bagi kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan ku tetap percaya. Yang di rumah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang ketiga, yang terakhir, Matius pasal 6 31 sampai dengan 32. Jadi yang pertama, bagaimana kita memahami bahwa Allah selalu menyertai dengan mengingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, bahwa Allah selalu menyediakan yang terbaik. Yang ketiga, Matius 6 31 sampai dengan 32. Pegang Alkitab saudara atau lihat di layar monitor saudara, inilah firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Ayat 32 sama-sama baca dengan iman. Sebab semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, ketika Tuhan mempercayakan saya anak, saya belajar bagaimana Tuhan selalu tahu apa yang saya butuhkan. Karena demikianlah orang tua kepada anak. Anak saya tidak pernah berpikir tentang susu, pampers, tidak pernah berpikir tentang pakaiannya. Kita orang tua yang menyediakan yang terbaik bagi dia. Begitulah gambaran Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Seringkali kita gak perlu mikir, kita gak perlu ngerti Tuhan kasih kok yang terbaik. Allah menyediakan yang kita butuhkan, yang setuju katakan amin. Makanya firman-Nya bilang begini, apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita dengar, apa yang tidak timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Jadi untuk 2021 jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas, jangan Tuhan apa ya, gimana ya, aduh mungkin gak ya, aduh bisa gak ya, jangan. Tapi hari ini katakan kata-kata berkat dalam hidup saudara, aku diberkati. 2021 aku melihat kelimpahan. 2021 aku melihat kesuksesan. 2021 aku berhasil. 2021 aku lihat anak-anakku sukses. 2021 aku lihat suamiku diberkati. Aku lihat keluargaku dipulihkan. 2021 adalah tahun yang baik. Nanti ada bagian berdoa, doa. 2021 beberapa hari ke depan akan menjadi tahun yang luar biasa. Tahun dimana kita menggapai, mengambil, bahkan melihat janji Tuhan tergenapi bagi setiap kita. Haleluya. Ketika kita lihat ada tiang awan, tiang api yang menyertai Israel. Tuhan yang sama yang menyediakan yang terbaik bagi mereka. Makanan selalu ada, minuman selalu tersedia. Sekalipun padang gurun luar biasa. Demikian juga Tuhan yang sama yang menyertai kita. Kita ada di padang gurun kita masing-masing. Kita ada di persoalan kita masing-masing. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari saudara, di ibadah Natal ini, satu keluarga nanti ambil waktu sejenak. Suami, istri, anak-anak sebentar saja. Pegang tangan mereka, katakan Tuhan, aku menyerahkan hidupku, keluargaku, memasuki tahun depan dengan kepercayaan penuh hanya kepada Tuhan sertai. Bahkan doa saudara harus seperti Musa berkata, berjalanlah di depan kami Tuhan. Kalau engkau tidak berjalan, kami juga tidak mau berjalan. Tapi kalau engkau melangkah di depan kami pun akan melangkah bersama dengan engkau. Kita satu dalam doa.
Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami belajar memaknai Immanuel, Allah selalu menyertai kami. Kami belajar untuk mengingat kebaikan Tuhan. Artinya kalau di hari yang lalu Tuhan sanggup menolong kami, maka tidak ada alasan untuk Tuhan tidak bisa tolong kami di hari-hari berikutnya. Yang kedua, kami harus selalu belajar bahwa Allah menyediakan yang terbaik bagi kami. Dan yang ketiga, kami belajar menyadari bahwa Allah tahu apa yang kami butuhkan. 2021 akan menjadi tahun yang baik. Tahun di mana air mata kami dihapus menjadi sorak-sorai. Tahun di mana kekurangan kami menjadi kelimpahan. Tahun di mana doa-doa kami dibukakan oleh Tuhan. Hamba arahkan tangan kepada kamera, berkati Tuhan. Agar kami bisa bersyukur dengan penuh makna di Natal 2020 ini Tuhan. Kami belajar berterima kasih. Bukan dari segala kemewahan, kelimpahan dan keberhasilan. Tapi dalam segala keadaan kami tetap percaya Engkau Allah yang baik bagi kami. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.